Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraini dari kelas 3B Teknik Komputer dan Jaringan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan praktikum mengenai MPLS, yaitu Multi Protocol Label Switching. Sebelum kita masuk ke praktikum, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan dulu tujuan yang akan kita capai dari praktikum MPLS ini. Jadi ada beberapa tujuan yang akan kita capai. Yang pertama yaitu bagaimana kita bisa membuat topologi MPLS menggunakan aplikasi JNS3. Yang kedua itu mengkonfigurasi BGP pada PE1 dan PE2. Yang ketiga itu agar kita mampu mengkonfigurasi MPLS pada interface router provider P dan provider H atau PE. Dan yang keempat itu tujuannya itu menguji koneksi antara router yang satu dengan router yang lain. Tujuan yang selanjutnya yaitu kita mampu menguji koneksi pada router dan menjelaskan protokol yang terdapat pada saat pengujian dalam beberapa kondisi. Jadi dalam praktikum kali ini ada tiga kondisi yang akan kita coba. Yang pertama itu pada saat kondisi normal, yang kedua pada saat kondisi salah satu interface dinonaktifkan, dan kondisi yang ketiga yaitu ketika salah satu router dinonaktifkan. Tujuan yang terakhir yang akan kita capai pada praktikum kali ini adalah bagaimana kita bisa mengamati protokol pada topologi MPLS pada setiap keadaan saat pengujian. Ya, selanjutnya itu kita lihat di sini ada table IP address untuk router yang sebelum kita membuat topologinya kita harus perhatikan di sini. Ada IP address-nya untuk P1 hingga PE2. Kita bisa lihat interface apa yang digunakan dan berapa IP-nya. Misalnya di P1 dia menggunakan G0/0 dengan IP 192.168.3.2 dan mempunyai loopback 0 50 50 50.10/32. Jadi kita perhatikan table IP-nya untuk kita masukkan ke masing-masing router. Nah, setelah itu kita lihat kita berpindah ke JNS3 untuk memulai praktikumnya. Jadi di sini tuh kita lihat ada 9 router, ada 10 router, yaitu P1 untuk router P itu ada P1 hingga P8, dan untuk PE itu ada 2, itu PE1 dan PE2. Jadi total pada praktikum kali ini MPLS itu kita menggunakan 10 router. Nah, interface yang digunakan yaitu interface Gigabit Ethernet untuk menghubungkan antar router. Pada praktikum ini kita akan menggunakan routing protokol OSPF dan BGP. Sedangkan untuk MPL sendiri bukan suatu routing protokol, tapi merupakan suatu teknologi multi protokol label switching atau teknologi penyampaian paket pada jaringan backbone atau jaringan utama berkecepatan tinggi yang menggabungkan beberapa kelebihan dari sistem komunikasi circuit switch dan packet switch yang melahirkan teknologi yang lebih baik dari keduanya. Jadi MPLS ini merupakan suatu arsitektur network yang memadukan mekanisme label. Jadi label di layer 2 dengan routing di layer 3 untuk mempercepat pengiriman paket. Kan kalau routing protokol itu berada di lapisan ketiga, sedangkan untuk MPLS ini berada di antara lapisan 2 dan lapisan ketiga. Jadi paket-paket pada MPLS diteruskan dengan protokol seperti OSPF, BGP, atau EGP. Selanjutnya kita bisa lihat di sini untuk P1 show interface brief. Ini untuk melihat interface apa saja yang sudah up dan berapa IP address-nya. Ini sebenarnya sama dengan router-router selanjutnya. So IP interface briefnya kita bisa lihat di P3 juga sudah ada, di P4 sudah ada juga. Kita bisa lihat di P5, P6, P7, P8, PS1, dan
PE2 seperti itu. Karena ini untuk ini ya sebenarnya kita cuma lihat tabel routing, kita konfigurasi, dan kita lihat di show interface graph apakah IP address-nya IP address dari interface-nya sudah aktif atau belum gitu. Jadi itu fungsi dari show IP interface. Setelah itu kita lihat ke bawah. Di sini ada perintah show IP route. Jadi di sini kita bisa lihat koneksi dari interface-nya, misalnya dari router. Di sini kalau O itu artinya OSPF. Jadi tersambungnya itu menggunakan OSPF. Sedangkan C itu connected, maksudnya yang langsung terkoneksi. L itu lokal, artinya ini merupakan interface dari router itu sendiri. Sedangkan kalau connected itu terhubung langsung, misalnya seperti ini. G0/0 yang di sini itu lokal, ini punya P1. Sedangkan IP2 G0/0 ini merupakan connected, jadi karena dia terkoneksi langsung dengan P1 seperti itu. Nah, sebelumnya kita sudah juga mengkonfigurasi MPLS pada router provider P dan provider H PE dengan mengetikkan perintah MPLS IP interface. Jadi untuk saat ini kita lihat hasil konfigurasinya menggunakan perintah show MPLS. Kita tap forwarding table. Kita bisa lihat di sini ada beberapa informasi yang ditampilkan. Ada outgoing label, ada prefix, ada outgoing interface, dan next hop. Jadi kita bisa lihat bahwa ada yang terdiri dari angka dan pop label. Jadi pop label ini merupakan operasi yang dilakukan oleh address dari LSR untuk label. Selanjutnya kita akan menguji koneksi antar router yang satu dengan yang lain. Dalam keadaan normal itu kita akan menguji PE1 dan PE2. Kita berfokus pada kedua router ini. Di sini kita bisa lihat di PE1 kita bisa lihat di PE1 untuk menguji koneksi itu kita masukkan ping IP address dari IP loopback 0 dari PE2 dan source-nya itu adalah PE1. Di sini keterangannya itu success rate 100%. Jadi nggak ada paket yang loss, semuanya tersampaikan dengan sukses. Terus kita ketikkan threshold untuk mengetahui jalur-jalur mana dari yang dilewati dari PE1 hingga sampai ke PE2. Jadi di sini ada tiga informasi yang ditampilkan di threshold. Kenapa 3? Karena kita bisa lihat pada topologinya untuk dari PE1 ke PE2 itu melewati 3 jalur, yaitu pertama jalur yang ini untuk sampai ke P2 atau P3, selanjutnya jalur yang ini ke P7 ataupun P6, lalu jalur yang ketiga ini untuk sampai ke P2. Jadi yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Seperti itu. Jadi untuk informasinya itu dari mana, kita bisa lihat dari sini. Misalnya dari IP 192.168.1.2 itu kemana. Itu kita sesuaikan, kita lihat lagi table IP address yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Selanjutnya kita bisa lihat juga di PS1 dalam keadaan normal, yaitu kita lihat show MPLS forwarding table-nya. Di sini juga ada beberapa informasi terkait label, prefix, outgoing, dan next hop, dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat di sini ada pop labelnya dan lain-lain. Setelah itu, keadaan yang kedua adalah salah satu interface akan dinonaktifkan. Untuk melihat interface apa yang akan kita nonaktifkan itu kita lihat pada perintah show IP route.
kita akan memilih interface dengan metrik yang terendah kecuali interface loopback dan interface yang memiliki dua jalur, yaitu jalur utama maupun jalur backup. Jadi kita bisa lihat pada show IP route ini yang memiliki metrik yang terendah itu adalah 110/2. Di sini bisa juga kita lihat ini terdapat di IP loopback, tapi ini kita tidak menggunakan IP loopback dalam praktikum kali ini. Jadi yang kita lihat di sini adalah interface dengan metrik 110/2 dengan dua jalur itu terdapat pada network 192.168.4.0/30. Di sini kita dapat lihat ada dua jalurnya, ada jalur utama maupun jalur backup. Nah, sudah kita ketahui bahwa di praktikum di penjelasan sebelumnya tentang kita perlihatkan IP address dari IP address dari setiap router untuk dengan network 192.168.4.0 ini terdapat pada P2 maupun P3. Untuk di P2 itu terdapat pada interface G2/0 dengan IP 192.168.4.1. Sedangkan untuk di P3 itu ada di interface G0/0 dengan IP 192.168.4.2. Jadi untuk memilih apa yang akan kita nonaktifkan sebenarnya bebas, tapi untuk praktikum atau pengujian kali ini yang akan saya nonaktifkan itu adalah interface dari P2 itu G2/0. Jadi untuk menonaktifkan kita masuk ke router P2 lalu kita masuk ke interface G2/2. Nah, setelah itu kita berikan perintah shoot untuk menonaktifkan interface-nya. Setelah itu kita cek lagi apakah interface-nya sudah nonaktif atau belum ya. Kita tunggu sampai selesai. Ya, show IP interface brief. Kita lihat. Nah, ternyata untuk interface G2/0-nya itu sudah down. Itu kita bisa lihat kembali perintah show IP route apa yang akan berbeda dari sebelumnya. Dapat kita lihat, kita perhatikan dengan network 4.0 di sini sisa kita lihat dengan seksama bahwa network 192.168.4.0 yang sebelumnya terdapat dua jalur, di sini sisa satu jalur. Jadi mungkin itu perbedaannya ketika kita menonaktifkan salah satu jalur dari salah satu interface dari network 4.0. Karena kita lihat sebelum kita nonaktifkan di sini tuh terdapat dua jalur. Nah, setelah kita nonaktifkan jalurnya sisa satu. Nih kita perhatikan. Nah, kita juga bisa lihat pada perintah show MPLS forwarding table apa yang berbeda. Kita perhatikan, kita fokus pada network 4.0. Nah, sebelum interface G2/0 dinonaktifkan, pop label untuk 4.0 juga itu ada dua. Kita bisa lihat di sini, ini ada dua dengan next hop 1.2 dan 2.2 atau interface tetangga. Tapi ketika interface G2/0 kita nonaktifkan, pop label untuk network 4.0 itu tersisa satu. Nih. Jadi mungkin itu perbedaannya ketika ada salah satu interface yang kita nonaktifkan, akan terjadi juga perubahan di show IP route-nya dan MPLS forwarding table-nya. Nah, setelah itu kita uji kembali koneksi antar PE1 dan PE2. Ping 50.50.50.2 source. Masalah ini kita harus enable dulu. Enable.
ping 50.50.50.1.2, maaf, source 50.50.50.1. Nah, ketika kita ping ternyata masih sukses, berarti walaupun kita menonaktifkan salah satu interface, tidak menghalangi paket dari PE1 ke PE2 itu sukses seperti sebelumnya. Kita coba lagi traceroute, apa perbedaannya ketika kita traceroute. selanjutnya uh, selanjutnya kita lihat lagi rutenya, itu kita traceroute. Nah, di sini ada perubahan ketika salah satu interface-nya itu dinonaktifkan. Yang pertamanya untuk di jalur utama itu melewati 192.168.1.2, tapi pada ketika G2/0-nya itu dinonaktifkan, maka jalurnya berubah menjadi 2.0, 2.2. Kita bisa lihat di sini. Di mana itu? Di sini traceroute-nya kan ketika normal itu melewati 192.168.1.2 ketika pertama. Tapi ketika G2/0-nya G2/0 itu dinonaktifkan, itu akan yang pertama itu 2.2. Jadi itu akan mempengaruhi juga dari threshold atau jalur ketika dari PE1 ke PE2 ketika ada salah satu interface yang dinonaktifkan. Kondisi selanjutnya yaitu menonaktifkan salah satu router. Router yang akan kita nonaktifkan adalah router yang memiliki cost yang rendah pada interface loopback. Kita bisa lihat mungkin di PS1. Untuk melihat loopback itu kita tekan perintah show IP route. Kita lihat yang memiliki loopback yang memiliki cost yang terendah yaitu loopback dari router yang kedua dan router 2 dan router 3 yang memiliki loopback terendah. Jadi kita bisa pilih salah satunya, tapi untuk praktikum kali ini kita pilih router 2. Router yang kedua. Ini router yang kedua akan kita nonaktifkan dengan cara kita kembali ke Genstream, kita klik kanan lalu stop untuk menonaktifkan router P2. Setelah itu kita kembali ke konsol. Nah, di sini sudah pilihan reconnect karena P2 sudah tidak aktif. Kita cek perubahan yang terjadi pada PS1. Pertama juga itu kita lihat show IP route, adakah yang berubah. Kita lihat pada show IP route, coba ulang. Kita lihat di sini apa yang terjadi, bahwa loopback 0 dari P2 itu sudah tidak terdaftar di dalam routing table dari PS1. Tidak ada jalurnya di sini. Langsung ke 30, 40, 50, 60, 70, 80, tidak ada lagi 50, 50.50.50.20 yang merupakan IP loopback dari P2. Kita sudah lihat bahwa sudah tidak ada. Terus yang kedua, berarti secara otomatis interface dari P2 juga sudah tidak aktif. Seperti itu mungkin untuk perbedaan di show IP route-nya. Setelah itu kita lihat lagi di show MPLS forwarding table-nya. Di sini kita bisa lihat juga bahwa di show MPLS forwarding table 50 itu masih ada, tapi outgoing interface-nya itu dalam keadaan status drop. Jadi drop, jadi nggak ada juga next hop-nya. Sedangkan kalau kita lihat ketika salah satu interface dinonaktifkan, kita lihat bahwa
yang IP loopback 50-50-20 itu juga drop ya. Jika sebelum interface G2/0 pada router kedua itu dinonaktifkan, kita bisa lihat bahwa untuk prefix 50-50-50.20/32 itu outgoing atau interface keluarnya itu ada, next hopnya ada, terus dia itu sebagai pop label itu ada, kita bisa lihat di sini. Tapi ketika interface-nya G2/0 itu dinonaktifkan, kita bisa lihat. Jadi ketika router kedua masih aktif itu untuk loopbacknya itu ada pop labelnya, terus ada outgoing interface dan next hop. Tapi ketika router 2 dinonaktifkan, maka loopback nolnya juga pada MPLS forwarding table itu menjadi nolable, artinya nggak ada label karena sudah inaktif interface-nya, sudah nggak aktif apa namanya routernya, router P2. Setelah itu kita lihat lagi perbedaan ketika kita cek koneksi. Nah, ternyata ketika kita cek koneksi dari PE1 ke PE2 itu juga sukses. Jadi walaupun P2 dinonaktifkan, paketnya tetap sampai 100% ke PE2 atau sukses rate-nya itu 100%. Nah, kita coba trace route-nya atau jalur router dari PE1 ke PE2. Di sini ternyata sangat jauh perbedaannya. Ya, kita lihat trace route di sini dari router PE1 ke PE2 ternyata sangat jauh perbedaannya dari sebelum P2 ini dinonaktifkan. Jadi kita bisa lihat ketika salah satu interface saja dinonaktifkan, thresholdnya itu masih ada 3 bagian. Ya, ini seperti ini. Tidak jauh berbeda dengan sebelum interface G2/0 dinonaktifkan. Tapi ketika P2 itu routernya itu dinonaktifkan, maka jalurnya sisa seperti ini. P1 itu tidak melewati lagi P2. Jadi kita bisa lihat thresholdnya ketika P2 dinonaktifkan itu dari PS1 itu melewati IP 192.168.2.2 yang merupakan IP dari interface G3/0 dari P3. Jadi melewati dari PS1 ini langsung ke P3, jadi tidak melewati lagi P2. Oleh karena itu pada proses thresholdnya tidak banyak pilihan seperti sebelum router P2 ini dinonaktifkan. Jadi dari PS1 itu melewati G3/0 dari P3, lalu selanjutnya melewati IP 192.168.7.2 yang merupakan IP address dari P6 G1/0 dari P6, putar P6. Terus kita bisa lihat lagi yang terakhir itu melewati IP 192.168.9.2 yang merupakan IP address dari IP address G1/0 dari PE2. Jadi kita bisa lihat ketika P2 ini dinonaktifkan, otomatis PS1 itu cuma memiliki satu jalur untuk ke PE2, yaitu melewati P3. Jadi dari PS1 melewati G3/0, terus dari G3/0 dari P3 itu melewati lagi G1/0 dari P6, lalu untuk ke PE2 itu melewati G1/0 untuk sampai ke PE2. Seperti itu perubahan yang terjadi ketika ada salah satu router yang dinonaktifkan, maka jalur untuk ke router tujuan itu semakin sedikit jalurnya. Mungkin itu perbedaannya. Itu saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil capture dari selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai hasil capture dari router PS1 ke PE2. Itu lihat pada paket nomor 6 ini
itu destination search-nya itu adalah dari IP loopback 50 50 50 20 ini merupakan IP loopback dari P2, dan destination-nya itu adalah IP loopback dari PS1. Jadi ini dari PS dari P2 yang akan ke PS1. Protokol yang digunakan itu LDP, dan infonya itu keep alive message. Jadi LDP ini merupakan Label Distribution Protocol, merupakan protokol baru yang berfungsi untuk mendistribusikan informasi yang ada pada label ke setiap LSR setiap LSR pada jaringan MPLS. Jadi arti dari Keep Alive Message merupakan pesan yang dikirimkan untuk memastikan bahwa router tetangganya ini masih hidup atau tidak. Jadi ini router itu akan sering mengirimkan keep alive message untuk mengetahui apakah router tetangganya itu masih hidup atau tidak. Kalau misalnya masih, ya tetap akan berlanjut proses komunikasi. Nah, kita lihat juga pada paket yang nomor 30, paket apa ya? Selanjutnya kita lihat pada paket nomor 19. Di sini PE ini di sini PSP PS1 itu kemudian akan mengirimkan keep alive message ke destinationnya itu P2. Jadi di paket ke-6 itu P2 yang mengirimkan ke PS1, dan sebagai balasannya PS1 juga menginformasikan ke router P2 bahwa router P2 ini masih hidup atau masih aktif begitu, supaya mereka bisa router ini bisa mengetahui bahwa router tetangganya masih aktif untuk bisa saling berkomunikasi. Terus kita bisa lihat pada paket nomor 7 ini informasinya itu ACK. Jadi di sini source-nya ini PE1 dan destination-nya adalah P2. Jadi di sini berarti PE1 ini ingin berkomunikasi dengan PE1 ingin berkomunikasi dengan P2. Itu dengan mengirimkan ACK ke P2. Flag ACK. Jadi flag ACK ini pada paket header diberi bit dengan value 1, kemudian dapat kita lihat pada paket nomor 74 bahwa di sini kebalikannya responnya karena di paket nomor 7 itu PS1 yang mengirimkan flag ACK ke P2, maka responnya adalah untuk mereka bisa saling berkomunikasi, P2 ini mengirimkan lagi ACK kepada PS1. Jadi ketika pengiriman ACK di antara kedua router, maka kedua router ini menyetujui untuk melakukan komunikasi. Seperti itu. Itu sedikit tentang TCP. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai protokol yang dipakai lagi itu protokol SPF. Di sini kita lihat pada paket nomor 5, source-nya itu adalah IP 192.168.1.1 yang merupakan IP address dari PS1, dan destination-nya itu adalah 224.0.0.5 yang merupakan IP multicast, yang artinya PS1 artinya di sini PS1 ini dalam hal ini akan mengirimkan hello paket secara multicast, artinya secara bersamaan atau secara bersamaan ke semua router tetangga dari
di router tetangga dari PS1 ini. Jadi hello paket ini hanya dikirimkan kepada router tangga melalui interface router yang telah diaktifkan oleh routing protokol SPF. Jadi yang akan menerima hello paket dari PS1 adalah router-router yang telah kita konfigurasi menggunakan OSPF. Terus kita bisa lihat di informasi dari OSPF. Di sini ada, kita lihat OSPF hello paket. Di sini ada informasi hello interval 10. Artinya berdasarkan info hello interval, maka hello paket ini akan dikirimkan setiap 10 detik. Dan pada info router ada juga di sini router date interval itu 40 second. Jadi jika selama 40 second tidak ada hello paket yang diterima di dalam suatu router, maka komunikasi antar router akan berakhir. Setelah itu kita bisa lihat lagi pada paket nomor 88. Di sini source-nya itu adalah source-nya itu adalah P2 dengan IP 192.168.1.2 dan destination-nya juga multicast dan informasinya adalah LS update. Jadi LS update ini akan dikirimkan ke semua router tetangganya secara multicast. Kemudian kita bisa lanjut lagi pada paket 93. Di sini itu router IP address dari router PS1 dari router PS1 yang 93. Di sini informasinya adalah LS acknowledge. Di sini juga destination-nya itu multicast. Secara multicast, jadi LSACK ini LS acknowledge atau LS search ini merupakan paket yang berguna untuk memberitahukan kepada pengirim router LLSU bahwa paket telah diterima. Jadi jawaban dari respon balik dari LS update itu adalah LS acknowledge. Jadi secara tidak langsung di sini bisa dikatakan bahwa ketika router P2 ini mengirimkan LS update secara multicast dan respon dari router PS1 ke secara multicast juga, bahwa router yang mengirimkan LS update itu diterima oleh router PS1. Seperti itu. Selanjutnya mungkin sedikit tentang protokol BGP juga. BGP. Kalau di sini BGP iya sama dengan di sini penjelasannya sama dengan TCP yang keep alive message. Jadi setiap router itu saling mengirimkan pesan keep alive informasi untuk mengetahui apakah router tetangganya ini masih hidup atau tidak. Begitu dengan BGP untuk info keep alive message ini. Selanjutnya mungkin INCP. Kita bisa lihat di sini bahwa protokol INCP ini merupakan protokol yang digunakan untuk mengirimkan pesan kekeliruan. Sebagai contoh kita lihat pada paket nomor 301 ini, source-nya itu adalah IP loopback dari PE2. Ini ya, PE2. Dan destination-nya itu adalah IP loopback dari PS1. Jadi informasinya itu chopping reply. Yang artinya di sini PE2 dengan PE2 ini mengirimkan pesan reply ke alamat IP loopback dari PS1. Jadi PE2 mengirimkan reply ke PS1, maka keduanya terhubung tanpa masalah. Ketika router mengirimkan shopping reply ke router destination-nya, berarti kedua router ini dapat berkomunikasi tanpa ada masalah. Dapat kita lihat juga ketika kita melakukan praktikum dengan 3 kondisi sekalipun, ketika kita menghubungkan ping dari router 1 ke router PS1 ke router PE2 itu tidak ada masalah sama sekali. Bahkan ketika salah satu interface kita nonaktifkan, bahkan setelah salah satu router pun kita nonaktifkan, tidak ada masalah dalam pengiriman paket dari PS1 ke PE2. Informasi selanjutnya itu kita bisa lihat pada paket 400 ya. Infonya itu time to live exit. Jadi di sini source-nya itu adalah IP dari
IP dari P2 dan destination IP-nya itu adalah IP loopback dari PE1. Jadi informasinya kita bisa lihat time to leave exit, yang artinya P2 ini memberitahukan kepada PE1 bahwa paket yang dikirimkan PE1 itu paket yang dikirim PS1 ke P2 tidak diterima oleh P2 karena kehabisan waktu. Selain itu, kita juga bisa lihat pada paket 503 bahwa alamat IP 192.168.9.2 itu destination-nya itu adalah PS1, itu tidak bisa dijangkau atau tidak bisa menjalin komunikasi ke PE1 seperti itu. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang hasil capture dari PE1 ke PE2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa MPLS ini digunakan, sebenarnya MPLS ini hampir sama dengan VPN dan internet, namun yang membedakan antara ketiga hal tersebut adalah MPLS itu lebih memiliki beberapa keunggulan dibandingkan internet dan VPN, karena MPLS ini sudah dilengkapi dengan VPN, tapi ya kekurangan dari MPLS ini bukan kekurangan sih, tapi lebih ke biaya dari MPLS ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan internet ataupun VPN. Jadi MPLS ini bisa kita garis bawahi bahwa MPLS ini bukan sebuah routing protokol, tapi MPLS ini merupakan suatu teknologi yang menggabungkan antara proses switching dan routing yang berada di antara layer 2 dan layer 3 yang membantu proses pengiriman paket itu secara cepat. Karena MPLS ini berada di antara proses pengiriman paket. Gitu. Jadi paket-paket yang menggunakan MPLS itu akan diteruskan menggunakan routing protokol misalnya routing SPF, BGP, AGP dan seterusnya. Mungkin itu saja untuk praktikum kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.